adalah ketika harga barang-barang seperti mainan, makanan, dan pakaian terus naik. Hal ini dapat terjadi jika biaya untuk membuat atau membeli barang-barang tersebut lebih mahal. Ketika harga naik, itu berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli sebanyak dulu. Inflasi diukur dengan sesuatu yang disebut dengan indeks harga konsumen, yang melacak seberapa banyak harga barang yang berubah dari waktu ke waktu. Jika harga naik banyak disebut inflasi, dan jika harga turun disebut deflasi. Harga barang yang dibeli orang Indonesia tidak naik selama pandemi. Ini karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan tidak membeli sebanyak mungkin, yang akan mempersulit toko untuk menagih lebih banyak. Berbeda dengan tahun lalu saat hari perayaan agama, karena banyak orang yang bekerja di rumah dan tidak banyak yang mengeluarkan uang. Juli 2020 inflasi mencapai minus 0,01% tersebut tidak sejalan dengan tren 2009. Pusat Statistik Biro melacak sebagaimana harga barang berubah seiring waktu. Mereka melihat bahwa pada Juli 2020 sebesar 0,16% pada saat itu masa PPDB. Biaya sekolah tidak naik banyak, padahal itu awal tahun pelajaran baru. Mereka juga menemukan bahwa beberapa jenis makanan justru menjadi lebih murah, mengalami deflasi sebesar 1,06%, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,73%. Penyakit yang disebabkan oleh kumas jenis baru yang bermula di Tiongkok. Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan, itu adalah masalah yang sangat besar. Di Indonesia banyak yang sakit, tapi juga ada yang sembuh. Pemerintah berusaha menghentikan penyebarannya dengan memeriksa orang-orang yang datang ke negara itu dan dengan memiliki aturan tentang apa saja yang harus dilakukan orang sakit. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 pertama terinfeksi pada 2 Maret 2020 dan terus menyebar pada 31 Juli 2020. Angka positif pasien terinfeksi sebanyak 108,376 pasien dan meninggal 5.131 orang dan sembuh 65.907 orang. Hal itu akan terus naik. Pemerintah juga memberikan kebijakan yang pertama yaitu work from home, yang berarti bekerja dari rumah. Yang kedua yaitu menghentikan penyebaran virus dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Pemerintah ingin mereka tinggal di rumah tanpa berpergian. Yang ketiga yaitu melakukan adanya penerapan PSBB. Penerapan kebijakan PSBB ini telah memukul sistem keuangan dan perekonomian pertahanan karena beberapa komponen yang membentuk pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh. Rumah tangga konsumsi melambat karena pemutusan hubungan kerja PHK. Akibat aktivitas ekonomi yang melambat, itu faktor investasi juga semakin melambat. Akibat ketidakpastian global, penurunan harga komoditas, dan melemahnya aktivitas ekonomi. Kebijakan PSBB mempengaruhi beberapa harga barang di Indonesia yang membuat masyarakat semakin sulit untuk membeli barang. Ini juga dapat memperlambat berapa banyak uang yang dihasilkan negara dan bahkan dapat menyebabkan resesi, yang akan mempersulit orang untuk mendapatkan pekerjaan dan memiliki cukup uang untuk membeli barang. Beberapa orang sedang mempelajari bagaimana jumlah kasus COVID-19 mempengaruhi beberapa banyak biaya. Menggunakan informasi dari berbagai daerah di Indonesia dari Januari hingga Juli, penelitian dengan cara regresi data panel. Regresi data panel adalah metode analisis regresi untuk menggabungkan data cross-selection dan data dari waktu. Regresi data panel ini membantu untuk mengetahui bagaimana inflasi dan jumlah kasus infeksi positif terkait di berbagai provinsi di Indonesia. Metode data panel digunakan untuk mempelajari bagaimana berbagai hal saling mempengaruhi dari waktu ke waktu. Ada berbagai jenis model data panel seperti model efek tetap dan model efek acak. Tas menunjukkan bahwa pada Juli 2020 terjadi beberapa perubahan harga barang dan jumlah orang sakit di berbagai wilayah Indonesia. Diagram menunjukkan bahwa 11 tempat mengalami kenaikan harga dan sedangkan 23 tempat mengalami penurunan harga. Tempat dengan kenaikan harga terbesar adalah di Papua, yakni sebesar 0,64% lebih mahal, dan tempat yang terjadi penurunan harga terjadi di Maluku Utara, yaitu dengan harga 0,95% lebih murah. Data di atas dapat kita lihat bahwa
Beberapa jumlah orang yang sakit karena penyakit tertentu di berbagai tempat dari Januari hingga Juli 2020. Orang sakit terbanyak di Jawa Timur dengan kasus lebih dari 22.000 kasus dan paling sedikit di Nusa Tenggara Timur hanya dengan 145 kasus. Dengan diagram tersebut kita bisa melihat bagaimana jumlah orang sakit berubah dari waktu ke waktu melalui dua tempat. Selanjutnya ada tabel yang menjelaskan bahwa pada tahun 2020 beberapa hal membutuhkan lebih banyak uang karena inflasi. Hal-hal yang paling mahal adalah perawatan pribadi dan layanan pribadi yang terjadi inflasi sebesar 3,70%. Barang-barang kesehatan juga sedikit lebih mahal, terjadi inflasi sebesar 4,43%, dan begitu pula dengan makanan dan minuman terjadi inflasi sebesar 3,76%. Tetapi kebanyakan hal lain tidak memerlukan biaya lebih banyak seperti pakaian dan alas kaki, bahan bakar rumah tangga, transportasi, dan pendidikan rekreasi. Sebenarnya beberapa barang harganya lebih murah dari sebelumnya karena orang tidak bisa keluar sebanyak itu. Didapat yaitu peneliti menemukan bahwa betapa mudahnya orang berpergian ke pusat-pusat ekonomi seperti pertokoan dan pusat transportasi. Tempat yang dikunjungi orang seperti taman dan tempat kerja tidak berdampak besar pada harga, tetapi tetap penting untuk kelompok pengeluaran tertentu. Studi ini hanya melihat satu bagian mengapa harga bisa naik selama pandemi, sehingga diperlukan lebih banyak penelitian. Pemerintah harus membuat aturan yang baik untuk menjaga kesehatan masyarakat sekaligus membantu perekonomian. Sangat penting untuk menjaga agar orang tidak menyebarkan COVID-19 dengan membatasi beberapa banyak mereka berpergian dan hal yang harus dilakukan.